Sami-sami Pak Sidik. Oke. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Tidak terasa kita telah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Semoga teman-teman tetap terus semangat ya puasanya. Dan jangan lupa minggu depan kita kuis. Setelah kuis teman-teman akan libur selama 2 minggu. Dan adanya waktu libur tersebut saya harap teman-teman dapat mempergunakannya sebaik mungkin, terutama untuk mempelajari materi yang masih belum paham atau memperdalam penguasaan materi. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang integral ya. Kalau minggu lalu kita membahas integral garis yang bentuknya itu integral tunggal, nah sekarang kita akan membahas integral permukaan. Dan pada umumnya integral permukaan ini berbentuk integral rangkap. Jadi meski tidak semuanya ya berbentuk integral rangkap pada kondisi tertentu, misalkan dalam kondisi simetri, integral permukaan itu memiliki bentuk ya integral tunggal. Cuma pada pertemuan ini kita nggak akan bahas ya integral permukaan yang bentuknya integral tunggal. Yang akan kita bahas adalah integral permukaan yang bentuknya integral rangkap ya. Nah, dan ketika saya mengatakan rangkap ya, artinya dia rangkap 2 ya, bukan rangkap 3. Oke, saya akan share screen. Baik. Seperti biasa teman-teman, saya akan bertanya kepada teman-teman terkait gambar di slide 1. Nah, ada yang ingin berpendapat? Gambar ini sebelah kiri ini gambar apa teman-teman? Seperti pelangi. Silakan bagi yang ingin berpendapat. Ada garis-garis merah itu, kemudian ada Meiji Kuhibiniu ya. Nah, kira-kira gambar apa itu ya? Coba saya panggil kalau teman-teman malu ya, Mas Reza Nur Aziz. Gambar apa Mas? Gambar di sebelah kiri itu Mas. Gambar medan magnet. Oke, medan magnetnya sedang ngapain itu? Bingung. Bingung, oke. Baik, terima kasih Mas Reza. Teman-teman yang lain? Silakan teman-teman yang lain. Coba saya panggil Mbak Latifah Salsabila. Gambar apa itu Mbak? Ya Pak. Nah itu gambar apa Mbak? Itu saya mikirnya juga medan magnet sih Pak. Oke, yang mana medan magnet? Yang warna-warninya atau yang mana? Yang warna merah mungkin Pak. Warna merah apa ya? Garis ya, garis warna merah ya. Ya. Oke, baik. Masih belum lengkap ya. Jadi ibarat teman-teman menjelaskan gajah ya, itu yang dijelaskan itu masih kaki gajahnya gitu ya. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Keseluruhannya itu apa dari gambar ini teman-teman? Oke, nggak ada yang tahu teman-teman? Pak, saya mau mencoba menjawab. Silakan Mas Serhi. Gambar apa? Ini kalau saya lihat ini Pak, seperti medan magnet Pak. Oke, kan sama seperti temannya. Medan magnet terus, kenapa iya, medan magnetnya? Oh, oke. Sama seperti teman tadi juga jawab medan magnet ya teman-temannya ya. Apalagi Mas Serhi selain medan magnet yang dapat dijelaskan oleh gambar ini? Belum nemu sih Pak, saya masih lihat-lihat ini. Oke, sebenarnya teman-teman download nggak sih materi saya itu di Google Classroom ya?
Coba saya tanya, Mas Nursetio, download nggak Mas materi yang saya unggah di Google Classroom? Saya download tapi belum dibaca, Pak. Oke, cuman download doang begitu ya, ada di folder download gitu ya. Iya, Oke, baik, terima kasih Mas iya. Nursetio. Oke, Mbak Dewi Anissa download nggak Mbak materinya? Kalau nggak download nggak apa-apa, nggak akan dimarahin ya, santai saja. Download Pak saya. Terus dibaca. Belum, baru download pagi ini Pak. Oke, baik. Kayaknya saya nggak perlu lagi download ya ke depannya kalau nggak dibaca ya. Lebih efektif juga bagi saya ya. Oke, ada yang sudah download dan ada yang sudah baca teman-teman? Baik, kalau nggak ada malu-malu sepertinya teman-teman ya. Saya jawab ya teman-teman ya, ini adalah gambar flux ya. Nah, gambar ini adalah gambar flux dari medan magnet. Dari magnet yang berbentuk toroida. Nah, ini toroida atau cincin ya bentuknya ya. Nah, medan magnet kan bisa dihasilkan dari banyak sistem ya. Baik itu dari magnet, kemudian atau dari arus listrik ya pada penghantar. Nah, arus listrik kan juga dapat menghasilkan induksi magnetik. Nah, cuman di sini medan magnetnya itu dihasilkan oleh magnet. Nah, oke, sudah paham ya bahwa ini adalah gambar dari flux karena ada medan magnet yang menembus suatu permukaan. Nah, dan flux sendiri disimbolkan oleh V bacanya ya, tulisannya seperti ini teman-teman. Pointer. Nah, disimbolkan oleh V seperti ini ya. Yang bagus. Nah ini. Ada yang tahu? Ada yang ingat satuan dari flux itu apa? Flux magnet? Coba Mbak Dia Ayu. Ingat nggak Mbak satuan dari flux magnet? Weber, kalau nggak salah, Bu. Oke, betul ya, nggak salah kok. Oke, terima kasih Mas Mbak Dia Ayu ya. Jawabannya adalah Weber ya. Rumusnya ingat nggak Mbak? Apa rumus dari flux medan magnet? Rumus dari medan magnet itu, Fluxnya, flux medan magnetnya. oh iya, fluxnya itu densitas medan magnet dikalikan luas permukaan. Densitas medan magnet atau medan magnetnya saja? Densitas medan magnet. Oke, menurut Mbak Dia Ayu, densitas medan magnet masih kurang tepat ya. Ada yang memiliki jawaban berbeda? Kerapatan medan magnet, Pak. Kerapatan medan magnet. Masih kurang tepat juga teman-teman ya. Rapat Ada yang flux lain? medan magnet, bukan, Pak? Ya, itu nama lain dari flux itu kerapatan medan magnet, Mas. Cuman rumusnya apa? Weber per meter kuadrat. Di satuannya itu. Satuannya Weber ya, satuannya ya. Satuannya Weber. Bukan itu maksud saya. Yang lain? Itu Pak, dasar medan magnet yang menembus suatu permukaan, jadi B dikali A, terus kalau nggak salah dikali sudut sudutnya makanya sudut antara medan magnet sama permukaannya waktu kalau nggak salah. Oke, Mas, saya ini ada di mana ya kok agak berisik ya? Sepertinya berangin begitu. Jawabannya saya ada Indonesia Ada di mana, Mas Jalu Jagat? di meja belajar saya, tapi depan saya ada ini Pak, jendela itu saya buka. Oke, baik, betul ya jawabannya ya tadi ya. Terima kasih Mas Jalu Jagat. Jadi rumus dari flux itu adalah V ya, ini bacanya V teman-teman ya. PHI ya, tapi dibacanya V ya. Bukan P, kalau P kan begini ya kalau P. Nah, ini V sama dengan medan magnet B dikalikan A ya. Oke, BA gitu ya. Nah, tadi sekilas saya menyinggung jawaban teman-teman ya, kerapatan medan magnet. Nah, kerapatan medan magnet itu adalah nama lain dari flux teman-teman ya. Nah, jadi itulah kenapa kemudian warna gradasi itu, nah ini ada merah, nah ini menandakan kerapatannya.
Dalam hal ini semakin rapat medannya, maka warnanya akan berwarna merah. Kemudian yang paling tidak rapat atau yang paling renggang, nah itu adalah warna biru teman-teman ya. Dan tadi satuan flux, flux magnetik ya, dalam satuan internasional itu adalah Weber, bukan Weber meter persegi ya. Nah, Weber itu satuan turunan dari volt detik ya. Kalau sistem PGS atau sistem British, ada yang tahu satuannya satuan apa teman-teman? Maxwell kan, Pak? Iya betul ya Maxwell ya. Sebentar, anak saya nangis ini sebentar. Oke, satuannya betul ya tadi Maxwell. Nah, oke, kita akan bahas flux ini ya. Jadi persamaan dari flux tadi adalah BA ya. Nah, di mana B ini adalah medan magnet ya. Medan magnet ini satuannya apa teman-teman? Satuan medan magnet? Ada yang tahu satuan medan magnet? Weber per meter kuadrat. Ya. Nama ininya Mas, nama lebih ringkasnya, satuan lebih ringkasnya? Tesla. Betul, Tesla ya satuannya ya. Oke. Satuannya adalah Tesla. Kemudian dikalikan A-nya ini adalah meter persegi. Nah, oke. Nah, rumus flux sama dengan BA ini dapat dipakai jika permukaannya datar, teman-teman ya. Nah, misalkan ada suatu permukaan, las penampang begitu ya, datar, seperti kertas. Kemudian ada medan magnet yang tegak lurus menembus kertasnya. Nah, ini dapat digunakan rumus flux sama dengan BA ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, sebelum itu perlu diingat teman-teman ya, bahwa yang terpenting dalam flux itu adalah medan yang menembus permukaan. Dan arahnya adalah yang tegak lurus permukaan. Jadi misalkan tidak tegak lurus, berarti kita harus proyeksikan supaya medan tersebut tegak lurus. Nah, jadi di sini persamaan ini supaya dapat dipakai ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah luas penampangnya datar. Kemudian yang kedua adalah arah medannya tegak lurus permukaan. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Bagaimana jika permukaannya tidak datar? Misalnya berbentuk melengkung ya, seperti ini. Nah, ini adalah skemanya. Jadi luasan pada permukaan yang tidak datar tersebut dapat kita bagi teman-teman ya, menjadi kotak-kotak yang lebih kecil. Nah, ini saya beri tanda merah ya, ini kotaknya ya. Nah, kalau pada minggu lalu kita membagi daerah di bawah kurva itu menjadi persegi panjang, teman-teman ya. Nah, kalau pertemuan ini kita membagi luasan yang tidak datar menjadi luasan kotak yang lebih kecil. Kotak ya, bukan persegi ya, karena sisinya tidak harus sama. Sehingga misalkan ini kita nyatakan sebagai delta A ya. Delta A, karena tadi sisinya tidak sama, maka dapat kita nyatakan sebagai delta X dan delta Y, dikalikan delta Y. Nah, tapi juga tidak membentuk persegi panjang ya, di mana panjangnya jauh lebih besar dibandingkan lebarnya ya. Nah, sehingga saya mengistilahkannya kotak begitu ya, mirip-mirip panjang sisinya tapi berbeda. Nah, jika luasan dari A ini sangat kecil dan mendekati 0, maka kita dapatkan flux pada daerah yang sangat sempit ya. Nah, dan dapat kita nyatakan secara matematis D flux atau dV sama dengan BDA. Nah, di mana A-nya ini kan tadi sesuai kesepakatan kita terdiri dari X dan Y. Maka di sini menggunakan integral rangkap, teman-teman ya. Nah, itu kalau kita ingin mencari totalnya ya. Nah, dari turunan maka kita integralkan, dan integralnya adalah integral rangkap. Oke. Itu jika permukaannya tidak datar. Tapi di sini medan magnetnya tegak lurus terhadap permukaan seperti ditunjukkan gambar ya. Jadi meskipun permukaannya melengkung juga medannya ikut melengkung juga ya. Nah, terus yang kedua kondisinya adalah bagaimana jika tidak datar dan juga medannya tidak tegak lurus permukaan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Di gambar di sebelah kiri bawah itu. Nah, berarti di sini kita gunakan perkalian dot ya, seperti minggu lalu jika integral garis
dia tidak searah dengan arah perambatan, maka kita kalikan dengan vektor satuan dari perpindahannya. Nah, kalau ini ketika dia tidak tegak lurus terhadap bidang, maka kita kalikan dengan vektor satuan garis normalnya. Garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang, bahasa matematis ya, garis normal. Nah, garis normal ini memiliki vektor satuan yang disebut n kecil ini, maka F ini harus diproyeksikan ya terhadap n kecil ini, sehingga rumus dari flux pada permukaan yang tidak datar dan juga medan magnetnya yang tidak tegak lurus adalah integral rangkap 2A B dot N dA. Nah, itu teman-teman. Silakan kalau ingin mencatat. Dan flux ini ya, tidak hanya medan magnet teman-teman, bisa juga fluida, gelombang elektromagnetik, dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita nyatakan ke dalam bentuk yang lebih umum. Mana B kita ganti dengan F, nah kemudian A-nya itu kita ganti dengan S, surface ya. Nah ini untuk membedakan bahwa ini adalah integral permukaan teman-teman. Dan integral permukaan ini dia menggunakan integral rangkap ya. Nah nanti kita akan pelajari sifat-sifatnya setelah ini. Dan integral rangkap nanti simbolnya juga berbeda pada luasannya ya. Nah itulah kenapa alasan kemudian ini dipakai S ya, bukan A, karena nanti ini S-nya ini bisa diganti ke macam-macam ya. Nah, jadi digunakan S alih-alih A. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi dikarenakan integral permukaan ini berangkat dari konsep flux ya, sesuatu yang lewat permukaan, persatuan waktunya ya, misalkan fluida, berarti dia besarnya fluxnya, satuannya adalah meter kubik per second ya. Nah, fluida adalah meter kubik per second, ini adalah fluxnya. Pada luas penampang tertentu dengan dalam 1 detik ya berarti ya. Nah, oleh karena itu di berbagai buku, ya, termasuk di buku Kreyszig, seperti yang saya share di pertemuan pertama, menyatakan bahwa integral permukaan itu adalah integral flux ya, karena memang makna fisis dari integral flux itu atau integral permukaan ya flux itu ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Lebih baik bingung di kelas ya daripada nanti bingung di kuisnya ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Minggu depan kita kuis. Materinya adalah integral garis dan integral permukaan. Oke, saya coba tanya Mbak Latifah Salsabila, apakah paham sampai sejauh ini penjelasan saya? Iya, Pak. Paham ya? Ada Jujur mungkin, ya jujur paham tapi sedikit ragu Pak kalau misalkan diaplikasikan Pak. Oke. Kita masih belum masuk aplikasinya, ini masih bahas definisinya ya. Oh iya Pak. Kalau definisi paham ya? Insya Allah Pak. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Mas Arya Yudika. Paham tidak Mas Arya Yudika? Ya Pak. Saya masih agak bingung kenapa itu diintegralkan 2 Pak. Nah, oke. Nah, itu kan ada yang bingung ya. Kenapa diintegralkan 2? Karena ini luasan, Mas. A ya. Di mana A itu dia mengandung, kalau luas ya 2 dimensi ya, mengandung X dan Y. Sehingga dapat kita nyatakan dalam integral rangkap 2, Mas Arya. Oh, iya. Karena variabelnya ada 2. Diintegralkan terhadap X, kemudian diintegralkan terhadap Y. Gimana kira-kira? Sudah paham belum? Paham. Oke, baik. Kalau belum paham nggak apa-apa, silakan ditanyakan lagi ya. Oke, teman-teman ya, sudah paham semua. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas alat ya, tools yang digunakan dalam integral permukaan. Nah, integral permukaan ini dia menggunakan tools integral rangkap ya. Sehingga perlu saya membahas dan mereview singkat tentang sifat-sifat dari integral rangkap. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Jadi integral rangkap itu secara fisis dapat dirumuskan melalui gambar ini ya, di sebelah kiri atas ini, di mana kita ingin memperkirakan luasan suatu bangun datar dengan membagi luasan tersebut ke dalam kotak-kotak ya.
Nah, jika kotaknya ini saya beri koordinat ya. Misalkan ini saya beri garis supaya dia membentuk kotak. Kemudian pusatnya saya berikan titik ya, sehingga saya tahu koordinatnya adalah F, X1, Y1 misalkan. Nah, kemudian dikalikan, ini adalah luasnya ya, delta A1. Kemudian ditambahkan ini adalah Fx2, Y2. Nah, dikalikan delta A2. Nah, terus ditambahkan, nah sampai dia membentuk sigma. Nah, seperti ini, maka kita akan mendapatkan taksiran dari luasan bangun datar tersebut ya. Nah, oke, sebentar, saya hapus dulu ini biar tidak mengganggu. Jadi kalau kita terus lakukan dari 1 sampai ke K ya, nah maka kita akan mendapatkan ini, sigma yang di atas ini. Dan kalau deltanya itu sangat kecil ya teman-teman ya, deltanya itu sangat kecil, maka kita akan mendapatkan bentuk integralnya. Di mana delta AK ini sama dengan delta X kalikan delta Y ya. Nah, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini, integral seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk dari integral rangkap teman-teman ya. Dan untuk membedakan integral permukaan, kita gunakan alih-alih S ya. Karena kalau integral permukaan itu untuk menghitung flux, sedangkan integral rangkap ini sangat banyak sekali aplikasinya. Nah, nanti akan saya bahas aplikasi dari integral rangkap ya. Nah, atau dapat dinyatakan dalam bentuk ini, dA-nya ya, seperti ini. Nah, itu secara definisi dan makna fisisnya. Kemudian sekarang sifat dari integral rangkap ya. Di sini saya mendaftarkan ada 3 sifatnya. Yang pertama adalah, ini sudah teman-teman pelajari ya di SMA ya. Yang pertama adalah pemisahan konstanta. Jadi K yang awalnya di dalam karena dia konstanta ya, bukan variabel, maka dia bisa dipindahkan ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah distributif ya. Dalam kurung F tambah G, kemudian dipecah F dan G menjadi integral sendiri-sendiri, distributif. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan batasnya, pemisahan luasnya, di mana batas region R itu dapat dipisah menjadi batas region R1 dan batas region R2 ya, dengan syarat bahwa R1 dan R2 ini berimpit. Nah ini, seperti di gambar sebelah kanan ini ya, berimpit, sehingga dapat dijadikan dipecah R-nya menjadi R1 dan R2. Nah, itu sifat-sifat dari integral rangkap. Setelah tahu sifat-sifatnya, kemudian aplikasi ya, aplikasi dari integral rangkap ini ada banyak teman-teman ya. Di sini ada 5 aplikasi dari integral rangkap. Yang pertama adalah untuk menghitung luas, di mana ini telah teman-teman pelajari ya di SMA. Kemudian yang kedua adalah aplikasi integral rangkap untuk menghitung volume, yang nomor 2 ini ya. Nah, muncul pertanyaan ya, bukannya perhitungan volume itu aplikasi dari integral rangkap 3? Nah, kok bisa perhitungan volume itu dihitung dengan integral rangkap 2? Ada yang ingin menjelaskan apa perbedaan volume yang dihitung dengan integral rangkap 3 dan volume yang dihitung oleh integral rangkap 2? Silakan bagi yang ingin menjelaskan teman-teman. Coba saya tanya Mas Zaifuddin, paham dengan pertanyaan saya tidak Mas Zaifuddin? Paham, Pak. Oke, jawabannya kira-kira kenapa? Apa perbedaan volume yang dihitung integral rangkap 2 dan volume yang dihitung integral rangkap 3? Kalau untuk jawabannya masih kurang tahu, Pak. Oke, terima kasih Mas Zaifuddin. Mas, saya mau mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan Mas Gali. Mungkin kalau untuk yang menghitung volume ya, kan itu ada ada fungsi fxy. Fungsi fxy itu nanti arahnya ke sumbu z ya kan. Jadi nanti areanya itu kita hitung kumpulan dari gimana ya? Nanti kan dx dy-nya itu kan membentuk suatu area. Dan nanti tingginya itu setinggi fungsi fxy. Jadi fxy itu jadi nilai z-nya.
Jadi nanti membentuk volume, terus kita akumulasikan, nanti kita mendapatkan volume dari bentuk integralnya gitu loh. Oke, kalau bedanya dengan integral rangkap 3 gimana, Mas? Kalau rangkap 3, saya tahunya itu doang, Pak. Karena lihat gambarnya ya, coba saya nggak letakkan gambarnya, mungkin nggak tahu ya. Enggak. Oke. Yang lain, baik. Terima kasih Mas Gali. Betul ya. Kalau integral rangkap 2, dia menghitung volumenya, ini Fx-nya ini dia membentuk Z ya, atau ketinggian. Dan kita tahu bahwa ketika luas alas dikali tinggi itu adalah volume ya, di mana luas alasnya itu dapat direpresentasikan dengan dx dy ya. Nah, ada yang ingin menyempurnakan, kalau integral rangkap 3 gimana memang yang menghitung volume? Itu kan materi SMA ya. Kelas 11 apa kelas 12 gitu kalau saya nggak salah ya. Dan teman-teman masih fresh ya, harusnya ya. Oke, nggak ada yang berpendapat, saya jawab ya. Nah, kalau volume yang dibentuk integral rangkap 2, teman-teman, itu volume yang bentuk bangunnya itu prisma ya. Nah, prisma itu dia punya selimut tabung ya. Nah, ini selimut tabung ya, bukan selimut tetangga ya. Selimut tabung. Nah, dan dia memiliki luasan ya. Nah, kalau prisma kan luas alas dan luas atasnya itu harus sama ya. Nah, kalau ini dia nggak sama ya. Nah, dia adalah luasan yang di bawah kurva ini ya. Kurvanya ini dia kan nggak datar yang Fx ini ya. Nah, tapi yang untuk proyeksinya terhadap bidang X dia datar. Jadi dia dapat menghitung volume yang memiliki selimut. Nah, selimut kalau misalkan tabung ya, prisma dan lain sebagainya. Nah, itu gunanya. Jadi misalkan dia menghitung volume yang atasnya miring ya, miring seperti ini misalkan ya. Nah, tapi ini sama ya, misalkan miring seperti ini, nah dia bisa teman-teman ya, dengan integral rangkap 2. Nah, kalau integral rangkap 3 itu volume segala bangun ruang ya, itu bisa dihitung dengan integral rangkap 3. Nah, jadi misalkan kita jadikan diagram Venn ya, integral rangkap 3 itu himpunan besarnya. Nah, karena dia dapat menghitung semua jenis volume bangun ruang. Tapi kalau integral rangkap 2 itu sebagian kecil yang memiliki selimut ya. Nah, itu perbedaannya. Gimana Mas Galih? Paham nggak Mas Galih penjelasan saya? Paham sekali. Paham sekali ya. Oke, make sense ya, masuk akal ya. Baik. Selanjutnya adalah aplikasi yang ketiga adalah untuk menghitung massa total, teman-teman ya. Misalkan ada sebuah bangun datar ya, kita tahu massa jenisnya adalah Fxy. Nah, berapa massa totalnya? Dan Fxy ini adalah meter kuadrat, kilogram per meter kuadrat ya. Nah, berapa massa totalnya? Maka dia dikalikan dengan luas totalnya. Ketemulah kilogram ya. Nah, cuman kok sama ya persamaannya ya dengan menghitung volume? Ada yang bisa menjelaskan teman-teman? Kenapa kok bisa sama persamaannya? Mas Galih mungkin ingin menjelaskan lagi Mas, kok bisa sama ya persamaannya ya dengan menghitung volume? Biar yang lain apa? Dari yang lain, oke. Oke, saya panggil. Ada yang nyalakan mic? Silakan. Maaf Pak, tadi ketekan Pak. Oh, ketekan. Gak apa-apa Mbak, sekalian dijawab Mbak. Gimana, sekalian dijawab? Mau menjawab sekalian Mbak Latif? Belum tahu Pak. Belum tahu, baik Mbak Latif, Iya. terima kasih. Oke, nah ini memang bentuk, ya saya jawab ya, memang bentuk persamaannya sama ya, persis ya. Cuman yang berbeda adalah maksud dan tujuannya. Kalau yang volume ini, Fxy ini dia merepresentasikan tinggi ya. Nah, kalau yang ini Fxy ini dia merepresentasikan massa jenis teman-teman ya. Nah, jadi sama bentuknya tapi tujuannya berbeda. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Kemudian aplikasi yang keempat adalah untuk menghitung pusat gravitasi ya. Nah, di mana ini simbolnya adalah X bar ya, sama dengan 1/m. Jadi kita harus menghitung dulu massa totalnya berapa. 1/m, kemudian rangkap 2R, ada X-nya ya. X, F, XY, dx, dy. Nah, ini pada sumbu X. Di mana
bangun data ini, kita misalkan ingin mencari pusat gravitasinya ya, nah maka kita harus tahu dia pada sumbu X berapa, misalkan pada sumbu Y berapa. Nah itu bisa dihitung dengan persamaan ini ya, integral rangkap ini. Yang Y 1/m, kemudian ini rangkap 2R, kemudian Y, fxy, dx, dy. Nah itu untuk menghitung pusat gravitasi. Selanjutnya adalah untuk menghitung momen inersia teman-teman ya. Nah, oke, sebelum saya menjelaskan momen inersia, paham nggak teman-teman apa yang dimaksud momen inersia? Ada yang ingin berpendapat, apa sih itu momen inersia? Fisika kelas 2 MA loh, dan mungkin teman-teman sudah pelajari di semester 1 ya, di fisika dasar ya. Apa itu momen inersia teman-teman? Nggak ada yang tahu Bingung nih. jelasinnya, Pak. Oke. Gimana? Coba jelaskan seenak mungkin, Mas. Saya coba nanti akan bantu menjelaskan. Susah ya menjelaskan ya. Jadi guru, jadi dosen itu susah ya. Oke. Gimana, Mas? Usaha yang bukan untuk mempertahankan keadaan. Oh, sebentar. Tadi orang berbeda yang menjawab ya. Bisa diulang lagi, Mas Yaksa? Apa itu momen inersia? Suatu benda untuk putus-putus ya suaranya ya. Di teman-teman putus-putus nggak suaranya Mas Yaksa? Putus juga, Pak. Putus juga ya, oke. Oke, Mas Firdaus mungkin mau menjawab, Mas, silakan Mas. Apa itu momen inersia? Kalau yang saya tahu tuh momen inersia itu apa ya? Kayak ini loh Pak, kemampuan atau kecenderungan benda itu buat mempertahankan kondisinya itu loh Pak. Kalau misalkan dia gerak berputar gitu misalkan. Misalkan berotasi. Oke. Makanya bingung jelasinnya, bingung tapi ngerti konsepnya gitu loh Pak. Oke. Berarti untuk yang tidak gerak rotasi juga bisa, ada momen inersianya juga berarti ya Mas ya? Maksud saya berputar tadi itu rotasi itu Pak, khusus untuk yang rotasi Pak. Oh, khusus untuk rotasi. Oke. Baik, benar jawabannya gitu, ya. Oke, terima kasih Mas Firdaus. Jawabannya benar Mas. Oke, selamat ya. Jadi momen inersia itu adalah ukuran kelembaman atau mempertahankan diri. Dan lembam atau mempertahankan diri ini tidak harus dalam keadaan diam ya. Nah, lembam ini misalkan dia bergerak dengan kecepatan konstan, nah dia tetap mempertahankan berada pada kecepatan itu, maka itu disebut dengan lembam. Misalkan rotasi planet kita ya, pergerakan planet kita mengitari matahari ya, kecuali kalau teman-teman percaya bumi datar. Nah, saya nggak tahu lagi. Nah, kalau dalam bumi bulat ya mengitari matahari, nah itu dia berotasi juga ya. Nah, itu adalah salah satu fenomena dari momen inersia. Jadi momen inersia merupakan suatu ukuran kelembaman suatu benda yang berputar pada porosnya. Nah, kalau yang tidak berputar pada porosnya, misalkan gerak translasi, itu disebut inersia saja ya, nggak ada momennya. Nah, pada gerak translasi, inersianya adalah massa ya, massa bukan berat ya. Kalau berat kan massa dikalikan gravitasi. Nah, kalau pada gerak rotasi, yang harus diketahui ini adalah momen inersianya teman-teman ya. Dan momen inersia ini dipakai untuk menghitung berbagai macam pergerakan rotasi, misalkan energi kinetik rotasi, ya, usaha dalam gerak rotasi, hukum kekekalan momentum sudut, dan lain sebagainya yang melibatkan gerak rotasi. Nah, jadi banyak sekali aplikasi dari momen inersia ini. Termasuk ketika nanti teman-teman bekerja di pembangkit listrik ya, dan berhubungan dengan turbin. Nah, turbin itu kan berputar ya. Nah, turbin itu juga memiliki momen inersia. Nah, teman-teman nanti bisa menghitung berapa momen inersia dari turbin. Atau teman-teman yang lagi hits sekarang ya renewable energy misalkan. Nah, teman-teman mendesain bilah airfoil dari kincir angin. Nah, teman-teman di situ dihitung
kalau kincir angin itu dia berotasi, berapa momen inersianya, sehingga dapat dihitung energi kinetiknya, momentum sudutnya, dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya momen inersia, teman-teman ya. Nah, dan dalam integral rangkap ini, momen inersia itu dapat dihitung ya, dan dapat dibagi dengan IX dan IY. Jadi bedanya kalau tadi pusat gravitasi dia titik di mana dia seimbang, kalau momen inersia itu adalah titik di mana dia dapat diputar ya. Nah, jadi ketika dia diputar, nah dia bisa berputar dengan optimal gitu ya, bisa berotasi dengan optimal. Kalau kita meletakkan sumbu di titik inersia ini. Nah, itu teman-teman ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait aplikasi dan integral rangkap? Coba saya tanyakan Mas Mahatma. Mas apa Mbak ini ya? Mahatma, bisa open mic? Ya Pak. Oke, paham nggak aplikasi dan integral rangkap? Paham Pak. Oke, paham ya, baik. Sekali lagi teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya. Feel free to ask ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, dalam mengerjakan integral rangkap ini ya, bentuk integral tertentu, misalkan dalam koordinat tertentu, itu bisa lebih mudah pengerjaannya dibandingkan dalam koordinat yang lain ya. Nah, misalkan kita hendak menghitung luas tabung ya. Jadi alih-alih atau menghitung volume tabung ini ya. Nah, jadi alih-alih kita menggunakan koordinat kartesius ya, yang sumbunya itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka kita dapat menggunakan koordinat bola misalkan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita mengubah variabel tersebut, mengubah variabel integrasi. Nah, ini kita akan membahas perubahan variabel dalam integral rangkap. Kalau integral tunggal, gampang saja ya, mengubah dari satu variabel ke variabel yang lain. Misalkan ini kita ingin mengubah domain posisi ke domain U ya, maka cukup kita kalikan dengan DU per DU ya. Nah, di mana yang penyebutnya ini nanti akan pindah ke DX. Sehingga ini dapat kita nyatakan alfa beta, karena sudah berubah ya ke domain U, awalnya AB karena dia domainnya X, kemudian berubah ke domain U, dia menjadi alfa beta, kemudian ini F, X, U, nah X aksen, DU, nah mudah ya. Atau seperti minggu lalu, dalam integral garis ya, ada DX, ada DY, ada DZ. Nah gimana caranya mengubah ke integral, mengubah variabelnya, kita kalikan dengan DT per DT. Sehingga dia menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen ya, DT. Nah, itu kalau integral tunggal. Bagaimana kalau integral rangkap, teman-teman ya? Nah, ini sama ya, integral rangkap juga dikalikan DU dV per DU dV. Nah, cuma ya, jadi tidak hanya dikalikan ini, cuma ketika dia berpindah ke dalam, nah, dia menjadi apa yang disebut dengan J, atau Jacobian ya. Jacobian. Ini dari penemu, matematik penemunya ya. Matematikawan Jerman, Hendrik Jacobi ya. Dia menjadi Jacobian di mana rumusnya adalah dxy duv itu seperti ini teman-teman ya. Pertama dx per du. Jadi kiri atas ke kiri bawah. Kemudian dx per dv kiri atas ke kanan bawah ya, ini ya. dx per dv. Ada yang chat di kolom komentar? Oh, ada presentasi KP, oke silakan. Setelah itu ini kanan atas ke kiri bawah menjadi dy per du ya, dan kanan atas ke kanan bawah dy per dv. Nah sehingga setelah kita nyatakan seperti ini, dapat kita tentukan determinannya ya. Nah, jadi dx du dikalikan dy dv, dikalikan dy per dv, minus dx per dv dikalikan dy per du. Nah, ini adalah bentuk Jacobiannya. Nah, hasilnya ini, misalkan ya J ya, barulah dimasukkan ke dalam persamaan ini. Jadi bentuknya nanti adalah R bintang ya, karena berubah sudah variabelnya ya. F, X, UV,
kemudian YUV, nah dikalikan dengan J, DUDV. Nah itu teman-teman ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman ya, contoh soal supaya teman-teman bisa lebih memahami. Coba silakan dikerjakan ya. Saya beri waktu 5 menit. 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Ada yang ingin menjawab, teman-teman?
Yang A apa? Ini ada 3 pertanyaan ya. Pertama massa total, B pusat gravitasi, C momen inersia. Coba saya tanya Mas Nude Alfatama. Sudah sampai mana Mas pengerjaannya? Iya Pak, saya sudah mengerjakan semua sih, tapi nggak tahu ya Pak benar atau enggaknya ya. Mantap. Berapa Mas jawaban yang A Mas? Untuk yang massa total itu M sama dengan ini Pak, M XY bukan ya Pak? M sama dengan XY. XY, oke, nggak mungkin. Oke, nggak apa-apa. Oke, XY Nggak tahu terus. ya Pak. Oke, terus nggak apa-apa. Yang B-nya? Kalau yang B-nya kan itu pusat gravitasi, itu pakai M yang dari sebelumnya itu ya Pak? Betul. Ya salah sih kayaknya, setengah X sih Pak. Setengah X, oke. Berarti yang Y-nya juga sama, setengah Y, kan simetri ya? Ya itu Pak. Oke, terus yang C-nya momen inersianya? Yang untuk yang X-nya sepertiga Y pangkat 3X, untuk yang Y-nya sama, tinggal dibalik Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Nude. Oke, teman-teman ada yang memiliki pendapat berbeda? Oke, saya jawab ya teman-teman ya. Nah, di sini kita perlu menyatakan dulu luasannya ini dalam persamaan matematis ya. Bagaimana teman-teman merepresentasikan luasan ini. Nah, sebelum kita jawab ya. Nah, luasan ini teman-teman ya, kalau kita representasikan dalam koordinat kartesius itu susah. Misalkan kita nyatakan X-nya itu dari 0 ya, X sampai 1. Kemudian Y-nya itu dari 0 Y sampai 1. Nah, susah ya. Padahal kalau seperti itu, nah dia mencakup ini juga yang kosong ini. Nah, padahal enggak kan kenyataannya ya. Pun kalau pakai ini kita harus tahu persamaannya ini, seperempat lingkaran itu bagaimana. Nah, persamaan lingkaran kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita nyatakan ini Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Berarti Y-nya sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Nah, rumit ya seperti ini ya. Ada akar, ada pangkat 2. Nah, caranya supaya lebih mudah ya, kita ubah teman-teman ke koordinat polar ya, di mana digunakan R dan theta. Nah, kalau koordinat polar kan mudah dianya. Jadi R-nya itu dari 0 ya sampai 1. Ya. Kemudian tetanya adalah dari 0 sampai berapa teman-teman kira-kira tetanya? Pi per 2, Pak. Sampai pi per 2, betul ya, sampai pi per 2. Nah, ini. Nah, ini mudah ya. Karena kita cukup tahu R-nya saja. Atau kita cukup tahu fungsinya saja ini ya, fxy-nya. Nah, fxy-nya. Kemudian kita integralkan terhadap pertama R dulu 0 sampai 1 dan 0 sampai pi per 2. Nah, mudah ya. Nah, tapi karena ini masih XY sedangkan ini R theta, maka perlu diubah teman-teman ya. Makanya kita gunakan Jacobiannya. Nah, ini ya. Jadi of practical interest. Jadi dalam permasalahan praktisnya yang menarik itu dan lebih mudah ya, digunakan koordinat polar R dan theta. Di mana di sini berarti X-nya adalah R cos theta ya. Dan Y-nya itu adalah R sin theta. Nah, paham ya? X-nya adalah R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Nah, sudah kemudian kita lakukan Jacobian ya. J sama dengan do R cos theta, R sin theta dibagi dengan dr theta. Nah, di sini kita cari Jacobiannya. Ini kan tadi ya, kiri atas ke kiri bawah. Berarti dr cos theta per dr. Kemudian setelah itu kiri atas ke kanan bawah. Dr cos theta per d theta. Setelah itu ini kiri atas ke kanan bawah. Dr sin theta per dr.
Kemudian ini kanan atas ke kanan bawah ya. dr sin theta per d theta. Ya sudah, kita selesaikan ini. dr cos theta per dr, maka menjadi cos theta. R-nya hilang ya. Turunan dari R1 kan ya. Kemudian ini dr cos theta dibagi diturunkan terhadap theta, maka menjadi min ya, min sin ya, min R sin theta. Kemudian yang ini dr sin theta diturunkan terhadap dr, R-nya hilang menjadi sin theta. Kemudian dr sin theta diturunkan terhadap d theta menjadi R cos theta. Nah ini, kita dapatkan persis seperti yang di atas ini ya. Nah, kemudian kita determinankan ini dikalikan ini dikalikan ini menjadi R cos kuadrat theta minus ya, kemudian minus R sin theta kalikan sin theta atau R sin kuadrat theta. Jadi R cos kuadrat theta tambahkan R sin kuadrat theta. Nah, di sini R-nya bisa dikeluarkan ya. R cos kuadrat theta tambahkan sin kuadrat theta. Berapa teman-teman sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta? 1, Pak. 1, berarti sama dengan R. Nah, ketemu. Jacobiannya ketemu. Jadi ketika kita ubah dari XY ke R theta, nah di sini ada nyempil R-nya. Nah, ini saya ceritakan ada cerita menarik ya. Jadi sebelum saya belajar kalkulus vektor, saya belajar elektromagnetika ya, itu saya bingung. Kalau diubah variabelnya dari variabel diubah dari koordinat kartesius ke koordinat polar atau bola, kok ada tambahannya ya? Dari mana ini tambahannya? Nah, kok tiba-tiba ada? Apakah salah ketik? Saya rasa awalnya salah ketik ya, karena ini kan dr. Oh ini jangan-jangan salah ketik ini ya. Kan harusnya sama. Kalau integral garis kan, kalau ganti misalkan fu du kan diganti menjadi ft dt ya misalkan ya. Nah meskipun pada kenyataannya yang benar adalah fut ya u aksen t ya. DT ya maksudnya kalau integral tunggal. Nah, kalau yang ini, nah ada R-nya. Lah dari mana ini R-nya? Barulah kemudian ketika saya belajar kalkulus vektor tahu, oh ternyata itu adalah Jacobiannya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman bertemu dengan persamaan yang mengubah koordinat, kemudian ada tambahan, itu bukan salah ketik teman-teman ya. Itu adalah Jacobiannya. Dan nanti akan sering kita temui ya. Nah, terutama dalam mata kuliah yang menyangkut dengan gelombang. Oke, itu yang pertama. Kita masih belum membahas jawabannya ini ya. Nah ini, selanjutnya adalah kita menghitung massa totalnya. Nah, tadi jawabannya XC ya, tadi jawabannya Mas ya. Nah, masih keliru ya. Nah, di sini FXY-nya itu 1 teman-teman ya. Nah, 1. Jadi massa jenisnya 1, ya kita masukkan teman-teman ya 1. Nah, 1. Kemudian di sini karena ini 1 ya tetap 1 dan Jacobiannya R dr d theta. Nah ini kita integralkan R-nya ya. Integral R adalah setengah R kuadrat. Batasnya 0 sampai 1. Kita masukkan R kuadratnya 1 menjadi setengah tetap ya. Nah itulah kenapa setengah. Kemudian d theta. Nah ini diintegralkan menjadi setengah theta. Kita masukkan pi per 2 sampai 0. Berarti jawabannya adalah pi per 4. Nah ini jawabannya Mas. Bukan XC tadi ya, tapi pi per 4. Atau sekitar berapa itu? 3,14 dibagi 4. 0,8 antara 0,8 sampai 0,9 ya jawabannya ya. Nah itu. Jadi massa totalnya adalah pi per 4. Kemudian selanjutnya adalah pusat gravitasinya teman-teman. Oke. Sebelum saya membahas pusat gravitasinya, secara logika nih ya. Secara logika, pusat gravitasinya itu kalau persegi ya, misalkan ini diarsir ya. Nah, kalau persegi kan pusat gravitasinya di tengah-tengah ya, perpotongan antara diagonalnya. Nah, perpotongan antara diagonalnya sebegini. Nah, ini adalah pusat gravitasinya kalau persegi ya. Nah, berarti dia 0,5 dan 0,5. Nah, pertanyaan saya, kalau bentuknya tadi seperempat lingkaran, pusat gravitasinya itu akan lebih dari 0,5 atau kurang dari 0,5 teman-teman? Silakan, bagi yang ingin berpendapat. Kurang, Pak. Oke, kurang. Kenapa, Mas Gali, kok kurang? Ya, biar ngimbangi aja, Pak.
kalau dibayangkan. Oke, biar ngimbangi ya. Oke, betul jawabannya ya. Sebelah itu sisi sebelah atasnya apa? Diagonal bagian segitiga bagian atasnya kan berkurangan. Ini karena ini sudah kosong ya Mas ya. Maka dia yang segitiga bawah ini penuh ya, tapi yang segitiga atas ini kosong ya. Ada kosongnya ya. Makanya dia bergeser ke arah dalam. Oke. Betul jawabannya ya. Jadi secara logika pusat gravitasinya itu jawabannya pasti di bawah 0,5. Jadi kalau teman-teman jawabnya di atas 0,5, artinya apa teman-teman? Salah ya jawabannya ya. Nah, oke. Kita cek benar nggak sih jawabannya di bawah 0,5. Nah, benar ya, ini ya 0,424 ya. Sudah ketahuan ya. Nah, cara menghitungnya pertama 1/m. Jadi karena M-nya tadi pi per 4, maka 1/m menjadi 4 per pi ya. Nah, kemudian batasnya sama, dan ada X-nya yang dimasukkan ya, di mana X-nya adalah R cos theta teman-teman ya. Nah, R cos theta dikalikan R adalah R kuadrat cos theta. Maka di sini kita mengintegralkan R kuadrat, diintegralkan adalah 1/3 R pangkat 3. Masukkan batasnya dari 1 sampai 0. Itulah nanti ketika satunya dimasukkan ke R pangkat 3 menjadi 1 tetap ya. Maka dia menjadi 1/3. Kemudian cos theta berarti dia menjadi 1/3 sin theta. Dari pi per 2 sampai 0. Nah, sin pi per 2 berapa teman-teman? Jawabannya? 1, Pak. 1. Nah, maka tetap 1/3 ya. 1/3 dikalikan 4 per pi, jawabannya adalah 4 per 3 pi. Atau kalau kita masukkan pi-nya 3,14 menjadi 0,4244. Nah, itu pada sumbu X. Jadi ini kalau kita plot ya di gambar ini 0,4 di sinilah katakanlah ya. Kemudian karena dia simetrik juga sama jelas ya. Nah, kalau kita letakkan ballpoint ya, misalkan ini kardus, 1/4 lingkarnya kardus, kemudian kita letakkan ballpoint, nah dia akan seimbang teman-teman ya. Nah, akan seimbang. Contoh realnya ya dalam kehidupan sehari-hari itu mainan yang berbentuk burung itu loh. Yang ada sayapnya, ada paruhnya. Nah, dan kalau kita meletakkan telunjuk kita di paruhnya, burungnya itu akan seimbang. Ada yang tahu nggak mainan itu? Halo, ada yang tahu mainannya? Coba saya panggil. Mas Raden Raditya, paham nggak Mas mainan yang saya maksud tadi? Kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu? Iya, Pak. Oke, coba saya tunjukkan ya. Oke. Mainannya seperti ini teman-teman ya. Nah ini. Jadi kalau kita meletakkan telunjuk jari kita, nah entah saya yang ini mainan desa atau teman-teman yang kurang banyak mainannya ya. Nah tapi saya dulu ketika kecil itu mainan seperti ini dan gitu ya. Kok bisa ya? Kok bisa dia seimbang ya begitu ya? Nah karena di sini di paruhnya ini teman-teman ini adalah pusat gravitasinya ya, pusat gravitasi di mana gravitasi akan seimbang ya. Nah, kok bisa? Nah, ini bisa dihitung dengan integral rangkap ini ya. Nah, jadi ini sayapnya agak menjorok ke depan, kemudian simetris, dan ketika di titik ini adalah titik di mana pusat gravitasinya. Sehingga ketika kita memegang di titik itu, pasti akan seimbang. Nah, ya. Nah, dia nggak akan jatuh, teman-teman ya. Nah, bukan sihir, bukan magic ya, bukan sulap, bukan sihir, tapi fisika dan matematika ya. Oke, sudah tahu ya bentuk mainannya ya. Raden tadi Ya, Pak. pernah Sudah main tahu, nggak Pak. Mas? Mainan itu pernah main nggak dulu? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya, waduh. Oke, nah sekarang jadi tahu ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Nah itu adalah contoh dari pusat gravitasi. Nah sekarang kita akan menghitung momen inersia ya. Oke. Nah, momen inersia itu rumusnya
IX, nah dia kebalikannya ya, kalau inersia X itu kita masukkan Y kuadrat, DX DY. Nah, karena di sini fxy-nya sudah 1 ya, nah maka harusnya ini ada fxy-nya ya, kurang lengkap bukunya ya, Y kuadrat fxy dx dy. Nah, fxy-nya 1 kebetulan ya, kemudian y-nya adalah r sin theta, maka ketika dikuadratkan adalah r kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini jangan lupa teman-teman ya, dikalikan dengan Jacobiannya. Jadi r kuadrat dikalikan r menjadi r pangkat 3. Nah, dan integral dari r pangkat 3 adalah 1/4 r pangkat 3, r pangkat 4. Nah, dimasukkan dari 1 sampai 0. Nah, 1 dipangkatkan 4 tetap 1, makanya dia di sini 1/4. Dan sin kuadrat tetanya karena tidak mengandung R, ya tetap ya, nggak berubah dia, sin kuadrat theta. Barulah kemudian dia diintegralkan theta. Nah, menjadi ini, 1 min cos 2 theta. Ini berangkat dari cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Kemudian cos kuadrat theta ini bisa kita ubah ke 1 min sin kuadrat theta sin kuadrat theta. Sehingga ini 1 min 2 sin kuadrat theta. Ini sama dengan cos 2 theta. Makanya sin kuadrat tetanya adalah sin kuadrat theta sama dengan dalam kurung setengah ya. Dalam kurung setengah 1 min cos 2 theta. Nah ini, setengahnya ini dikalikan dengan 1/4, makanya dia menjadi 1/8, 1 min cos 2 theta. Nah ini mudah diintegralkan, ini menjadi cos 2 theta diintegralkan menjadi setengah ya, sin 2 theta. Nah, kemudian ini 1 ini dia diintegralkan menjadi theta. Nah, tetanya dimasukkan pi/2. Nah, maka pi/2. Kemudian sin 2 theta kan 0. Pi/2 min 0 ketemulah pi/16 atau 0,1963. Begitu juga yang sumbu Y juga sama karena simetri. Jadi sumbu rotasi dan sumbu keseimbangan ya gravitasi itu berbeda teman-teman ya. Nah, kalau sumbu keseimbangannya tadi di sini 0,4 ya. Tapi kalau sumbu rotasi dia di sini teman-teman ya, 0,2 sekitar ya. Nah, dia di sini. Jadi kalau kita putar dia kardusnya kita putar, nah dia bisa seimbang. Putarannya bisa optimal begitu ya. Nah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kapan kita menggunakan yang koordinat Cartesian maupun yang itu tadi polar atau spherics gitu, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kapan kita menggunakan koordinat kartesius atau polar? Nah, itu tergantung permukaannya, Mas. Mana yang lebih mudah? Kita gunakan, itu kan pendekatan ya. Sebenarnya semuanya bisa, cuman sekarang kita memilih manakah yang lebih mudah begitu. Begitu jawaban saya, Mas. Jadi karena ini lebih mudah koordinat polar, maka kita gunakan koordinat polar. Bisa juga menggunakan kartesius, cuman nanti rumit ya, karena dia bentuknya adalah akar R kuadrat ya, min X kuadrat ya. Nah ini kalau diintegralkan, itu susah ya. Nah, begitu jawabannya Mas Raihan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan tambahan? Serak paham sih, Pak. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Pak, saya tadi ngitung yang total massa pakai apa? Luas di bawah kurva itu, terus dikali apa massa jenisnya itu kan massa per luasan ya. Itu ketemunya juga pi/4 itu kebetulan atau bukan, Pak? Itu pakai koordinat kartesius. Iya. Yang nggak kebetulan, ya memang betul. Itu salah satu cara memvalidasinya ya. Berarti kan luasnya kan PR kuadrat kan ya, 1/4 PR kuadrat ya. Betul Mas ya. Rumusnya kan luasnya adalah 1/4 PR kuadrat ya. Di mana di sini R-nya 1, berarti dia adalah 1/4 pi. Nah, kalikan kemudian, pi-nya di atas. Kalikan massa jenisnya 1, ya pi/4. Ya betul, pi/4 ya. Nah,
Itu kebetulan aja Mas, ini bentuknya dapat dinyatakan luasnya. Kalau bentuknya seperti ini misalkan, gimana menghitung luasnya? Nggak bisa ya, harus pakai integral. Nah, kebetulan yang ini salah satu memvalidasinya, betul tadi ya. Kita hitung luasnya ini, dikalikan dengan massa jenisnya, kita ketemu massa totalnya. Begitu ya Mas ya? Pak, kalau bentuknya seperti itu, selimputnya nanti seperti apa? Enggak, ini kan menghitung massa jenis, bukan menghitung volume. Oh ya, apa ya? Beda. Nah, kalau menghitung volume berarti dia ini menyatakan tingginya, Mas. Tingginya berarti 1. Nah, jadi dia nanti bentuk bangunnya seperti ini kira-kira ya. Nah, seperti ini. 1/4 lingkaran, kemudian ada selimutnya. Sama juga volumenya adalah berarti pi per 4 juga. Nah, itu Mas. Oke, Mas Gali Saputro, angkat tangan, ada yang ingin ditanyakan? Kepencet. Oh, pencet, oke. Baik, pertanyaan bagus ya. Silakan, saya senang ya kalau ada banyak yang bertanya ya. Bahkan buat saya sampai nggak bisa jawab gitu, saya senang ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi kita masih ngomongin integral rangkap ya, tools dari integral permukaan. Karena integral permukaan itu dalam menyelesaikannya nanti menggunakan tools integral rangkap. Dan bedakan ya, integral rangkap tadi itu batasnya adalah R ya, kalau integral permukaan itu S. Nah, selanjutnya yang perlu kita tahu adalah bagaimana menyatakan S ini dalam persamaan matematika, dan N ini bagaimana menyatakannya dalam persamaan matematika. Karena yang diketahui dalam soal itu adalah F-nya ya. Nah, oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kita akan menyatakan S ya. Nah, S ini dapat dinyatakan dalam 2 bentuk teman-teman ya. Yang pertama adalah Z sama dengan ya. Z sama dengan Fxy, atau yang kedua dia disama dengankan 0. Nah, maksudnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini ya. Contohnya ingin menyatakan permukaan bola, persamaan matematis dari permukaan bola di mana dapat dinyatakan bentuknya ya. Awalnya kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan A kuadrat ya. Nah, di mana A ini maksudnya jari-jari. Cuman karena R-nya itu nanti dipakai untuk persamaan parametrik ya. Nah, ini supaya tidak bingung, maka digunakan A ya. Nah, ini dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan yang pertama ya. Jadi ini Z sama dengan akar A kuadrat ya, min X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian dia positif dan diberikan keterangan Z lebih dari 0. Itu yang pertama, bentuk menyatakan S yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disama dengankan 0, seperti ini ya. Nah, itu adalah bentuk yang kedua teman-teman ya. Nah, lagi-lagi di sini kita menjumpai variabel yang melebihi dari banyaknya integralnya. Di sini ada 3 variabel ya. Ada variabel X, kemudian ada variabel Y, dan ada variabel Z. Sedangkan di sini integralnya ada 2 teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya mengubahnya? Nah, di sini kita gunakan persamaan parametrik. Kalau pada minggu lalu kita mengubah X, Y, Z-nya itu ke dalam T ya. Ke dalam T. Nah, kalau ini kita mengubah X, Y, Z itu ke dalam UV ya, ke dalam UV. Nah, U dan V. Di mana dia merupakan luasan ya, nih UV plane ya, atau bidang UV. Dan UV ini teman-teman bisa macam-macam. Misalkan U-nya itu adalah sudut ya, misalnya U-nya itu sudut, nah, maka V-nya itu misalkan ketinggian, contohnya ya. Atau bisa dua-duanya itu sudut teman-teman ya, U dan V itu dua-duanya sudut. Nah, sudut. Atau yang lain ya, bergantung pada permukaannya. Nah, oke. Jadi kemudian setelah kita ubah ke dalam bentuk UV, maka persamaan parametriknya ya dari S sama dengan R UV sama dengan X yang dia mengandung UV, Y mengandung UV, dan Z mengandung UV. Atau dalam vektornya seperti ini ya. X UVI tambahkan Y UVJ tambahkan Z UVK. Nah, itu menyatakan S-nya ya.
contohnya selain bola tadi ya, kita akan menyatakan permukaan tabung dalam persamaan parametrik UV ya. Nah, di sini tabung persamaannya ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, kalau Z-nya ini ketinggiannya dia ditetapkan dari -1 sampai 1 ya. Nah, menyesuaikan gambarnya ya. Nah, -1 sampai 1. Maka ini kita dapat nyatakan X-nya ini adalah A cos U ya. Jadi U-nya ini adalah sudut teman-teman ya. Dalam gambar ini kita menjadikan U-nya itu adalah sudut horizontal ya. Sudut. Kemudian V-nya itu adalah ketinggian. Nah, jadi kita mengubah X, Y, Z ini ke dalam bentuk ini, sudut dan ketinggian. Gimana caranya? Nah, ya kita proyeksikan ya. X itu adalah, kalau ini sudut ya, maka X-nya adalah A cos U. Di mana A ini adalah jari-jari ya. Nah, kemudian Y-nya itu adalah A sin U. Nah, barulah kemudian Z-nya itu adalah V-nya. Nah, maka dalam X, Y, Z ini kita hanya menggunakan dua variabel, U saja dan V saja. A ini bukan variabel ya, karena dia konstanta. Nah, dan bagaimana caranya kita membuktikan bahwa parametrik yang kita pilih itu benar? Kita tinggal masukkan ke persamaan. Nah, ini kalau kita kuadratkan ya, A kuadrat cos kuadrat U ditambahkan A kuadrat sin kuadrat U ya, itu sama dengan A kuadrat. Ya, karena cos kuadrat tambah sin kuadrat itu sama dengan 1 ya, kalau dijumlahkan. Nah, kembali ke bentuk awal ya, berarti persamaan parametrik ini benar. Nah, seperti itu teman-teman. Maka bisa juga secara vektor A cos UI, tambahkan A sin UJ, tambahkan VK. Nah, ini pada tabung. Contoh lainnya adalah pada bola, teman-teman ya. Pada bola, nah di sini U-nya itu sudut horizontal. U-nya adalah sudut horizontal. Atau dalam bola itu juga disebut sebagai azimut ya. Azimut, sudut horizontal. Nah, kalau V-nya itu adalah sudut vertikal. Nah, ini sudut vertikal dia adalah V-nya. Sudut vertikal. Atau apa namanya nama lainnya teman-teman? Ada yang tahu? Huruf awalnya Z. Zirkonia tidak ya. Jawabannya adalah zenit ya. Nah, zenit. Yang belajar astronomi biasanya paham ini. Azimut dan zenit. Nah, kita menyatakan X, Y, Z-nya itu dalam bentuk azimut dan zenit ini. Misalkan yang paling mudah Z-nya ini ya. Nah, Z ini kita dapat nyatakan dalam menggunakan V ini. Maka Z-nya adalah, kalau ini jari-jarinya adalah A ya, maka Z-nya adalah A sin V. Nah, ini adalah Z-nya. Z-nya adalah A sin V. Nah, kalau X-nya bagaimana? Nah, X-nya ini, dia ini A, berarti ini turun. Ini adalah, X-nya adalah A cos V, dan ini juga ada cos U. Dan kalikan cos U. Ini adalah X-nya. Y-nya adalah A cos V ya. Dia di sini Y-nya ya. Ini A cos V, kemudian dikalikan dengan sin U. Nah, ini ya teman-teman ya persamaan parametrik dari bola. Jadi yang awalnya X, Y, Z, dia bisa diekspresikan dalam U dan V saja. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, benar nggak sih ini representasi parametriknya? Teman-teman tinggal kuadratkan ya. Ini dikuadratkan, dijumlahkan ini kuadrat ya. Kemudian dijumlahkan ini kuadrat. Nah, nanti jawabannya adalah A kuadrat. Kalau nggak percaya nanti buktikan setelah kuliah ini ya. Nah, begitu teman-teman cara merepresentasikan dalam persamaan parametrik UV. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, coba saya tanya ini teman-teman diam, saya nggak tahu ngantuk atau paham ya. Oke, Mas Eka Agusta, paham tidak Mas sampai sejauh ini? Insya Allah paham Pak.
Oke, paham ya. Selanjutnya Selvinur. Paham nggak Mbak Selvinur? Masih coba pahamin pelan-pelan, Pak. Oke, paham. Ini sudah saya unggah ya di Google Classroom ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Dan juga saya selalu merekam dan nanti akan saya unggah rekamannya ya di Google Classroom. Jadi kalau teman-teman merasa belum paham bisa ditonton lagi rekamannya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita telah merepresentasikan S-nya. S-nya sudah, pertama bentuk integral rangkapnya sudah kita bahas, kemudian S-nya sudah kita bahas, selanjutnya adalah N-nya yang akan kita bahas ya. Nah, bagaimana menyatakan N? N tadi sebagaimana di slide awal, N ini adalah vektor satuan dari garis normal ya. Nah, dan untuk menghitung garis normal, maka kita harus tahu dulu permukaan datar yang menjadi pijakan dari garis normal itu. Nah, ini bentuknya ya. Jadi garis normal itu dapat dihitung ya, nilai besarnya adalah RU cross RV ya. Nah, karena ini kan perkalian cross ya, dan mematuhi aturan tangan kanan. Jadi kalau ada RU cross RV, maka dia akan menjadi N ya. Arahnya adalah N-nya berarti arahnya ke atas. Nah, N-nya adalah ke atas. Dan karena ini perkalian cross juga ya, dia secara fisik adalah luasan. Maka RU kalikan RV ini pada dasarnya adalah A ya. Nah, A pada permukaan yang datar. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian yang ingin kita ketahui ya, dia adalah N kecilnya atau vektor satuannya. Maka besarnya vektor N itu dibagi dengan panjang vektor N. Nah, ini mutlak ini maksudnya panjang vektor ya, sehingga dapat kita nyatakan RU cross RV dibagi dengan panjang RU cross RV. Nah, ini kalau kita menggunakan representasi parametrik Z sama dengan. Kalau kita menggunakan representasi G, X, Y, Z sama dengan 0, nah kita dapat mencari gradiennya ya, gradien G. Karena gradien itu kan dia menghitung yang lurus ya, misalkan di gradien di sini. Nah, kita dapatkan garis singgung yang lurus. Nah, jadi ini rumusnya ya. Sehingga dapat kita nyatakan FNDA itu FNDA ya. Kemudian ini adalah F.N. Nah, DA-nya ini, nah A-nya ini kan bisa dinyatakan dalam RU cross RV ya. A itu sama dengan RU cross RV. Nah, maka untuk mencari DA, maka kita turunkan. Nah, ini adalah RU cross RV ya. Oke, oh iya karena A ini dia merupakan skalar ya, makanya dia besarannya ya, bukan vektor ya. Nah, maka dia besarnya RU cross RV ya. Nah, RU cross RV dikalikan DUDV ya. Nah, karena yang ini diturunkan terhadap A, ini juga diturunkan terhadap DUDV. Maka ini bisa kita ganti menjadi N kalikan RU cross RV DUDV. Nah, RU cross RV ini adalah N besar teman-teman ya. Nah, ini adalah N besar ya. RU cross RV ini adalah N besar, maka kita dapat ganti F.N kalikan N besar ya DUDV. DUDV. Nah, maka N dikalikan N kecil dikalikan panjang N ini, nah N dikalikan ini itu menjadi N biasa ya. Maka bisa menjadi rumusnya adalah F.N nah, DU, DV. Nah, ini bentuknya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah bentuk integral permukaan ya. Nah, kalau yang awalnya dia S dan dia menggunakan XY ya, ketika diubah di DUDV dia menjadi R ya. Maksudnya ini berubah. Dia sudah menjadi integral rangkap karena sudah diubah variabelnya ya. Nah, begitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini contoh soal.
Coba teman-teman kerjakan, saya beri waktu 5 menit ya. Oke, gimana? Sudah ada yang tahu step-stepnya saja? Ya, ada yang mau menjabarkan stepnya, nanti kita hitung bersama-sama. Oke, karena kita terkendala waktu, saya bahas ya, mohon diperhatikan. Compute the flux of water through the parabolic cylinder. Hitunglah flux dari air yang melalui silinder parabola. Nah, berarti nanti di sini kita akan mendapatkan satuannya adalah meter kubik per second ya. Nah, selanjutnya adalah di mana S-nya ini dia memiliki persamaan Y sama dengan X kuadrat. 0 sampai 2, Z-nya 0 sampai 3. Jika vektor kecepatannya V itu adalah 3Z kuadrat, 6XZ, di mana kecepatan diukur dalam meter per second, ya. Dan secara umum, flux itu adalah rho kalikan V, tapi di sini kerapatannya rho-nya adalah 1 gram per centimeter kubik, atau 1 ton per meter kubik. Nah, maka kita dapat mengatakan bahwa besarnya fluxnya ini adalah ini ya, teman-teman ya. 3Z kuadrat, 6XZ. Nah, sampai sini kita perlu mengubah secara parametrik ya, karena ini X, Y, Z, kita perlu ubah ke UV. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan kita jadikan UV ya? Apakah ada sudutnya ataukah apa? Nah, kita lihat. Pertama, di sini ada X, ada Y, dan ada Z. Nah, ternyata Y-nya itu dapat dinyatakan dalam X kuadrat. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini itu dapat dinyatakan bahwa X-nya itu U, ya, sehingga Y-nya itu adalah U kuadrat, teman-teman ya. Nah, Z-nya itu adalah V. Nah, di sini kita sudah punya nih, awalnya 3 X, Y, Z, dia menjadi UV saja, di mana Y-nya ini adalah U kuadrat. Ya sudah, teman-teman ya. Nah,
Jadi ini ya, persamaan parametriknya adalah U kuadrat, V. Di mana U-nya adalah 0 sampai 2 karena ini adalah X ya. Kemudian ini adalah Z, 0 sampai 3. Nah, kemudian kita hitung RU dan RV-nya. Nah, di mana RU itu adalah DR per DU. RV itu adalah DR per DV. Nah, untuk yang RU ya, ini diturunkan terhadap U. U diturunkan terhadap U menjadi 1. U kuadrat diturunkan terhadap U menjadi 2U. Kemudian V-nya diturunkan terhadap U, nggak ada U-nya ya, V-nya 0. Jadi dia menjadi 1, 2U, 0. Begitu juga yang RV teman-teman ya. RV berarti dia diturunkan terhadap V. U diturunkan terhadap V, nggak mengandung V, 0. U kuadrat diturunkan terhadap V, nggak ada V-nya 0. Baru V diturunkan terhadap V, ya 1 ya. Nah, maka 0, 0, 1. Kemudian dikalikan cross. Maka di sini adalah IJK 1, 2U, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini kita dapat lakukan pengalihan cross ya. Maka 2U min 0, I ya. Kemudian tambahkan untuk yang J-nya berarti 0 min 1 J. Teman-teman bisa kan ya pengalihan cross ya. Nah, kemudian K-nya adalah 1 min 0 ya, 2U kalikan 0. Ini juga 0 ya, 0, 1 kalikan 0 ya. Kemudian 2U kalikan 0, 0 K. Maka jawabannya adalah 2U, min 1, 0. Nah, ini persis ya. 2U min 1, 0. Nah, jadi bagi yang belum terbiasa nih perkalian cross, silahkan belajar lagi ya. Nah. Oke, selanjutnya yang kita inginkan adalah F itu didotkan dengan N ya. Nah, di sini F-nya itu perlu kita rubah dulu ke persamaan parametriknya. Nah, tadi kan X-nya itu ini ya. Nah, Z-nya itu kan sama dengan V ya. Nah, ini Z-nya sama dengan V. Maka 3Z kuadrat menjadi 3V kuadrat. 6, karena dia tidak mengandung XY, maka tetap 6. Kemudian ini 6XZ. X-nya adalah U dan Z-nya adalah V, menjadi 6UV. Nah, ini 3V kuadrat, 6, 6UV. Kemudian barulah kita dotkan ya. Nah, gampang kalau dot ya. Berarti 3V kuadrat didotkan dengan 2U menjadi 6UV kuadrat. Kemudian 6 dikalikan dengan min 1 menjadi min 6. Kemudian 6UV dikalikan dengan 0, 0. Nah, maka ini kita peroleh ya, 6UV kuadrat min 6. Sehingga tinggal kita masukkan teman-teman ya. 6UV kuadrat min 6, kemudian ini adalah DU, DV ya. Di mana pertama kita integralkan dulu dari 0 sampai 2 dan 0 sampai 3. Nah, batasnya ya, dari U dulu ya. Nah, ini kita integralkan 6UV kuadrat menjadi 6 per 2 U kuadrat V kuadrat min 6U ya. Menjadi 3 U kuadrat V kuadrat min 6U. Dari batasnya 2 sampai 0. Kemudian ini kita masukkan batasnya ketemu ini, 12V kuadrat min 12. Kita integralkan lagi ke V, berarti ini adalah 12 per 3 V pangkat 3 min 12V. Atau ini dibagi menjadi 4, V pangkat 3 min 12V. Masukkan lagi batasnya 0 sampai 3. Kemudian dihitung, ketemulah 72 meter kubik per second, teman-teman ya. Nah, atau 72.000 liter per detik. Nah, besar atau kecil ini 72.000 liter per detik menurut teman-teman? Kenapa Mas Gali? Dinyalakan mic-nya tapi belum ada suaranya. Besar tidak Mas? 72.000 liter per second itu. Bisa membayangkan nggak? Besar ya. Oke, misalkan kita nyatakan dalam bentuk galon aqua ya. Ada yang tahu volume 1 galon itu berapa liter? 19 liter. 9 liter atau 19? 19 liter, Pak. Oke, 19 liter ya. Tadi saya dengarnya 9 ya. Oke.
Itu kalau 1 galon ini ya, 1 galon aqua ya. Tapi kalau galon minyak itu beda lagi ya, 3, sekian gitu ya. Nah, kalau galon minyak itu 3,7 liter ya, galon barel. Nah, jadi kalau berbicara 3 galon minyak itu bukan galon aqua, bukan ya, tapi galon satuan Amerika ya. Nah, bayangkan 72.000 dibagi 19 ya, sekitar 3.000 galon ya berarti ya. Jadi ada 3.000 galon lewat per detiknya. Nah, ya besar sih ya, karena juga cepat ya. Karena juga kecepatannya, punya kecepatan dia, kemudian ini 2 meter, 4 meter, 3 meter. Nah, dan ilmu tentang flux ini dapat kita gunakan untuk mendesain membran teman-teman ya. Misalkan teman-teman mendesain teknologi desalinasi air laut, mengubah air laut menjadi air minum. Nah, itu kan perlu dilewatkan ke membran sehingga ion-ion garamnya itu dapat tidak lolos ya. Sehingga yang lolos hanya H2O-nya, mineral-mineralnya, kemudian ion-ionnya itu terperangkap dalam membrannya. Nah, dalam mendesain itu teman-teman harus tahu berapa flux maksimal yang dapat dipertahankan oleh membran tersebut. Nah, karena jangan sampai fluxnya itu melebihi flux maksimal, karena yang terjadi apa teman-teman? Sobek ya, membrannya sobek, atau malah jebol ya membrannya ya. Nah, karena fluxnya terlalu besar. Jadi itu eksperimennya teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mengetahui flux maksimalnya dengan simulasi ya, nah teman-teman harus menjaga kecepatannya itu berada di bawah kecepatan yang diizinkan. Karena kan ini luas penampangnya tetap ya. Nah, meskipun dalam kenyataannya nanti akan terjadi sumbatan-sumbatan ya. Ada sumbatan pengotor dan lain sebagainya. Nah, makanya air desalinasi itu harus diolah dulu pengotornya ya. Sehingga dia hanya tinggal ion-ionnya saja. Nah, nanti akan berkurang luasnya. Dan kalau nanti tinggal dikit, nah dia fluxnya bisa sangat besar ya. Nah, oke. Itu aplikasinya dalam bidang teknik. Nah, kemudian di sini juga dijawab arahnya ya. Nah, arahnya ini, arah dari fluidanya ini kira-kira dari mana ke mana. Nah, kita lihat dari vektor kecepatannya. Di sini vektor kecepatannya pertama 3Z kuadrat. Nah, nggak mungkin dia searah dengan Z, karena kalau searah dengan Z artinya tidak ada yang menembus bidang permukaannya. Maka bisa kita abaikan yang ini ya. Kemudian yang ini 6XZ. Nah, XZ ini dia bisa negatif. Misalkan X-nya negatif, Z-nya positif, dia menjadi negatif. Atau XZ-nya sama-sama negatif, dia menjadi positif. Dia nggak tentu. Nah, yang bisa kita lihat adalah ini, yang dia tidak mengandung koefisien, teman-teman ya. Nah, pada sumbu Y-nya dia positif 6 ya. Maka dapat kita nyatakan bahwa alirannya ini adalah dari Y negatif ke Y positif. Atau kalau dalam gambar, dia dari kiri ke kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, itulah kenapa di buku dijelaskan bahwa note that the Y component of F is positive, equal to 6. Karena yang lainnya itu nggak mungkin dapat merepresentasikan arahnya. Sehingga alirannya dapat mengalir dari kiri ke kanan. Nah, itu teman-teman aplikasi dari integral permukaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Oke, nggak ada ya. Nah, dalam menghitung integral permukaan ini, orientasi dari permukaan itu penting ya. Nah, ini lihat. Karena di sini ada perkalian cross, nah maka dia memiliki garis normal yang memiliki arah tergantung dari RU cross RV-nya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia tidak memiliki orientasi? Nah, misalkan Mobius strip ini dia nggak punya orientasi ya, sebagaimana kita bahas di pertemuan pertama. Kenapa kok nggak punya orientasi? Nah, ini, misalkan kita ambil titik di sini. Kemudian kita pilih awalnya dia orientasinya ke dalam. Kalau titik ini kita putar ya, titik ini kita putar, nah yang awalnya dia orientasinya ke dalam, nah dia akan keluar teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada dua orientasi dalam satu titik. Makanya disebut dia tidak memiliki orientasi. Dan cara membuat Mobius strip teman-teman bisa buat ya di rumah ya.
Yang ujung kiri ini dipasang dengan ujung kanan atas, ujung kiri bawah dan ujung kanan atas, kemudian ujung kiri atas dengan ujung kiri bawah. Ketika ini disambungkan ya, nah di sini misalkan ya sambungannya ya, ini adalah A, ini adalah B, akan menjadi Mobius strip. Nah, dan sebagaimana yang saya singgung di awal bahwa Mobius strip ini digunakan di film Endgame ya untuk GPS waktu. Jadi mesin waktu itu bisa dibuat oleh Ant-Man ya, tapi karena Ant-Man tidak menggunakan gelang Mobius strip, dia terperangkap dalam mesin waktunya. Kemudian mesin waktunya itu disempurnakan oleh Iron Man ya, oleh Tony Stark yang terinspirasi dari Mobius strip. Karena apa? Dalam Mobius strip ini, nah arah ke dalam ini dia menandakan orientasi waktu dari time traveler ya. Nah, jadi saya memiliki orientasi waktu sendiri dan ini yang keluar ini adalah orientasi waktu pada waktu yang kita tuju. Misalkan saya kembali ke 1945 ketika kemerdekaan Indonesia. Nah, saya memiliki orientasi waktu sendiri sehingga saya bisa berpindah-pindah waktunya. Sedangkan orang yang di 1945 dia memiliki orientasi waktu sendiri dan dia tidak dapat berpindah-pindah. Dia berada dalam orientasinya waktunya dia sendiri. Nah, jadi dalam satu waktu ada dua orientasi sekaligus. Orientasi saya sebagai time traveler dan orientasi orang lain di tahun 1945 tersebut. Nah, itu secara film ya, secara fiksinya. Pertanyaannya apakah bisa dalam dunia nyatanya? Ya. Nah, sayangnya tidak teman-teman ya. Sayangnya tidak bisa. Dan itu hanyalah fiksi belaka dari sifat Mobius strip ini. Nah, karena dalam dunia nyata ya Mobius strip itu tidak diaplikasikan dalam mesin waktu ya, dalam mendesain mesin waktu. Karena kalau mesin waktu itu butuh material eksotik ya katanya, yang gravitasinya itu minus. Nah, dan itu tidak bisa dicapai dengan Mobius strip ya. Nah, kalau Mobius strip dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan misalkan ini dalam bidang material untuk mendesain ya construction Mobius strip like graphene. Jadi mendesain material graphene yang membentuk Mobius strip untuk transfer muatan yang efisien. Nah, kemudian dan juga untuk evolusi hidrogen aktif yang tinggi. Nah, ini dalam bidang material. Dan paling banyak itu sebagai resonator, teman-teman ya. Ini resonator, ini juga resonator ya. Nah, kemudian mana lagi yang resonator? Nah, ini microcavity, ya, ini resonator. Jadi, aplikasi utama dari Mobius strip itu digunakan sebagai resonator. Apa itu resonator? Nah, resonator itu adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan frekuensi resonansi. Karena proses osilasi di dalamnya. Nah, itu adalah resonator ya. Kenapa kemudian kok digunakan Mobius strip? Karena Mobius strip ini dengan ukuran yang lebih kecil, dia bisa menghasilkan performa yang sama dengan resonator yang lebih besar. Misalkan kita gunakan resonator cincin biasa ya. Nah, kalau resonator cincin, elektron itu kita harus memilih apakah dia akan mengalir di bagian dalam ya, atau akan beresonansi di bagian dalam, atau elektronnya dia akan beresonansi di bagian luar. Nah, berbeda kalau menggunakan Mobius strip. Untuk hasil yang sama, Mobius strip itu bisa lebih kecil ya. Nah, bisa lebih kecil. Karena dia tidak ada luar dalam ya. Nah, dia akan menghasilkan akan berputar terus ya seperti ini ya. Nah, elektronnya itu tidak ada luar dan dalam. Nah, sehingga dia bisa lebih menghemat tempat, bisa lebih kecil. Dan kita tahu elektronik itu tambah lama tambah kecil ya. Nah, dan ini bisa dipakai, bisa memakai Mobius strip. Nah, salah satunya bentuk resonator itu antena ya. Jadi antena itu kan memancarkan gelombang tertentu ya. Nah, gelombang itu dihasilkan dari proses resonansi. Nah, di HP teman-teman itu ada antena, namanya patch antena ini ya. Nah, dan bentuknya datar teman-teman ya. Nah, oke, ini aplikasi dari Mobius strip. Kemudian matematisnya juga sama, berbeda ya. Kalau tidak memiliki orientasi, dia tidak ada perkalian dotnya. Dan juga bentuk-bentuk lainnya. Cuman ini tidak akan kita bahas ya. Karena yang akan menjadi fokusan kita adalah integral permukaan yang memiliki orientasi. Nah, entah itu orientasinya ke atas atau ke bawah, nah, atau bentuknya yang seperti ini. Dia memiliki dua orientasi pada bidang yang berbeda. Nah, begitu teman-teman. Oke, tepat 2.40 ya. Nah, sudah habis waktunya. Tapi kalau ada satu pertanyaan, silakan.
saya tanya Mbak Dia Ayu, ada pertanyaan? Sejauh ini belum Pak, soalnya tadi juga sinyalnya sering keputus-putus jadi harus review lagi. Oke, baik. Nanti dilihat ya Mbak ya videonya ya. Selanjutnya Mas Omega, paham tidak Mas Omega? Paham, Pak. Paham ya, Pak. Siap berarti ya untuk kuis minggu depan ya. Oke, kita berjumpa minggu depan kuis ya, open book, open laptop, open internet ya. Tapi tenang saja teman-teman, nanti nggak akan ketemu ya soalnya di internet dan juga akan berbeda satu sama lain. Jadi nggak usah bingung-bingung untuk mencari contekan ya. Silakan kerjakan sendiri sebisanya. Dan pesan saya 10 menit sebelum selesai, harapannya teman-teman sudah mengunggahnya di Google Classroom. Jadi kuisnya itu sinkron ya. Jadi dibuka ketika nanti jam 1, nanti selesai nih 2.40. Nah, supaya tidak telat teman-teman 2.30 itu sudah harus submit jawabannya ya di Google Classroom. Oke, nanti untuk detail kuisnya lebih lanjut akan saya jelaskan di Google Classroom. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Dan selamat berpuasa. Kita jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.